Halo adik-adik semua, sehat semuanya? Sebelumnya, perkenalkan, nama Abang Novian Wesley, kemudian ada kakak-kakak juga, ada Kak Margaret, Kak Revita, dan Kak Kristi. Jadi, kami dari Universitas Muhammadiyah Pontianak akan melakukan penyuluhan di SMP adik-adik mengenai bagaimana itu pola hidup bersih dan sehat di sekolah. Agar apa? Agar adik-adik semua dapat menjadi anak yang pintar dan sehat. Ya, oke, bisa kita mulai? Oke. Mungkin adik-adik bertanya apa sih itu PHBS? Kenapa kita harus menerapkan PHBS di sekolah? Ya, jadi PHBS ini merupakan kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS ini sendiri tidak hanya adik-adik saja yang melakukannya, melainkan juga guru-guru dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Sehingga apa? Sehingga mampu mencegah penyakit, kemudian meningkatkan kesehatan adik-adik, sehingga adik-adik dapat menjadi anak yang pintar. Oke, PHBS ini sendiri ada 10 indikator. Ada 10 indikator, di mana 10 indikator ini harus adik-adik terapkan dan adik-adik lakukan di sekolah, agar adik-adik dapat menjadi anak yang pintar dan sehat. Oke, indikator yang pertama, adik-adik harus mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun ya. Jadi kapan waktu kita harus mencuci tangan ya? Jadi yang paling penting adalah sewaktu kita sebelum makan, kemudian sesudah makan, dan setelah adik-adik kontak dengan hewan atau binatang ya. Jadi harus cuci tangan. Mengapa adik-adik harus cuci tangan? Nah, dalam tangan adik-adik ini itu banyak sekali kuman dan bakteri ya. Nah, apabila adik-adik makan kemudian tidak mencuci tangan, maka bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Jadi penting kepada adik-adik semua untuk cuci tangan ya. Oke, yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Di sini pasti adik-adik di lingkungan sekolah pasti punya kantin kan? Nah, yang ingin Abang sampaikan kepada adik-adik semua adalah adik-adik harus memilih mana jajanan yang sehat dan tidak sehat. Kemudian, bagaimana sih jajanan yang sehat itu? Yang pastinya jajanan itu harus bersih, aman, dan bergizi ya. Itu yang menjadi poin penting. Mengapa kita harus mengonsumsi jajanan yang sehat? Agar apa? Agar adik-adik semua terhindar dari penyakit dan menjadi anak yang pintar dan sehat. Oke. Indikator yang ketiga. Nah, adik-adik harus menggunakan jamban atau WC yang bersih. Nah, di sini di sekolahnya bersih enggak WC-nya? Nah, kalau WC-nya belum bersih, nanti bisa dibuatkan jadwal piket untuk membersihkan WC. Nah, kenapa WC kita harus bersih? Nah, yang pasti apabila WC adik-adik kotor itu banyak sekali bakteri yang berbahaya sehingga adik-adik bisa saja terkena penyakit ya. Jadi nanti bisa dibuatkan jadwal piket untuk membersihkan WC setiap hari supaya WC-nya bersih dan sehat. Kemudian yang keempat, adik-adik harus melakukan olahraga yang teratur dan terukur. Nah, di sini pasti adik-adik sudah mempunyai jam olahraga ya. Jadi, sewaktu jam olahraga harus adik-adik manfaatkan sebaik mungkin sehingga apa? Sehingga adik-adik mempunyai fisik yang prima sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, yang kelima, adik-adik harus memberantas jentik nyamuk. Nah, adik-adik pasti pernah mendengar namanya penyakit DBD dan malaria. Nah, penyakit DBD dan malaria ini adalah disebabkan oleh yang namanya nyamuk ya. Nah, bagaimana kita memberantas jentik nyamuk? Yakni dengan 3M ya. Adik-adik pasti pernah dengar 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur. Menguras itu bagaimana maksudnya? Ya, menguras itu adalah menguras dan menyikat bak mandi atau tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Kemudian
Setelah menguras, kita juga harus menutup tempat penampungan air supaya nyamuk tidak berkembang biak. Dan M yang ketiga adalah mengubur. Ya. Jadi adik-adik sewaktu memungut sampah, itu kalau bisa dipilah mana sampah-sampah yang bisa menimbulkan genangan air, kemudian dikubur. Sehingga adik-adik semua dapat memberantas jentik nyamuk dan pertumbuhan nyamuk di lingkungan sekolah. Yang keenam, tidak merokok di sekolah. Wah, ini adalah peraturan pemerintah yang sangat baik. Kawasan tanpa asap rokok itu salah satunya sekolah tidak boleh ya. Sekolah tidak boleh merokok. Wah, bahaya nih kalau merokok. Kalau ada di sekolah anak-anak sekolah yang merokok, wah itu wajib dihukum gurunya. Wajib dihukum sama sekolah. Jadi tempat-tempat kawasan tanpa rokok sebagaimana yang sudah dibuat pemerintah, ada undang-undangnya adik-adik. Jadi kalau ada undang-undangnya itu berarti kuat hukumnya. Jadi ketika ada yang melanggar itu salah satunya bisa dipidanakan, bisa dimasukkan ke penjara. Takut ya adik-adik ya? Wah, seram sekali. Makanya kita harus patuh terhadap pemerintah, patuh terhadap peraturan pemerintah. Jadi di sini kakak kasih tahu tempat-tempat yang tidak boleh untuk dirokok, yaitu adalah yang pertama, fasilitas pelayanan kesehatan. Ayo sebutkan bersama-sama, fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Yang kedua, tempat proses belajar mengajar. Nah, tadi seperti kakak bilang, sekolah. Sekolah tidak boleh ada yang merokok, baik gurunya, baik muridnya, baik tenaga-tenaga lain yang ada di sekolah atau di seputaran sekolah tidak boleh merokok. Oke, sudah paham adik-adik? Halo adik-adik, berikutnya kita lanjutkan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, PHBS selanjutnya yang dapat kita lakukan di sekolah, yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan secara berkala. Nah, apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah anak tersebut memiliki tinggi dan berat badan yang normal. Tepatnya untuk mengetahui status gizi si anak normal atau tidak. Nah, caranya untuk dapat mengetahui status gizinya normal atau tidak yaitu dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Nah, dengan cara menghitungnya yaitu berat badan dibagi tinggi badan. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan tinggi badan anak? Yaitu usia remaja 13-17 tahun. Nah, salah satunya yaitu yang pertama dengan mencukupi kebutuhan nutrisi. Kenapa nutrisi? Karena nutrisi sangat mempengaruhi pertumbuhan anak, terutama tinggi badannya. Untuk itu, cukupi kebutuhan nutrisi terutama kalsium dan vitamin D untuk membantu pertumbuhan tinggi badan. Kemudian berikutnya dengan olahraga teratur. Olahraga juga dapat membantu memaksimalkan pertumbuhan tinggi badan. Nah, saat olahraga, hormon pertumbuhan dilepaskan oleh tubuh dan tulang, sehingga hal ini dapat mendorong tulang untuk tumbuh lebih panjang. Nah, yang terakhir yaitu tidur yang cukup. Nah, saat tidur, itu hormon pertumbuhan juga dilepaskan oleh tubuh, bahkan dalam jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu, sebaiknya usahakan untuk mendapatkan tidur yang cukup pada masa pertumbuhan ini. Nah, indikator yang ke-8 adalah membuang sampah pada tempatnya. Kenapa sangat penting? Karena kita juga tahu bahwa sampah dapat mengganggu kesehatan dan juga penglihatan serta juga penciuman. Nah, sampah itu sendiri adalah merupakan yang media daripada penyakit. Maka adik-adik kalau di lingkungan sekolah jangan membuang sampah sembarangan. Karena apa? Karena nanti bisa jadi itu menjadi sumber penyakit. Dan baunya juga pasti sangat mengganggu ketika proses belajar mengajar. Pastinya nggak mau kan ketika lagi ulangan
tercium bau nggak enak, buyar konsentrasinya dan nggak bisa ngisi ujiannya. Nah, makanya ada pepatah mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Nah, pasti adik-adik di sini nggak pada kayak gitu ya. Nah, baiklah, inilah presentasi dari kami atau penyuluhan dari kami. Ada Bang Wesley, ada Kak Kristi, dan juga ada Kak Revita, dan ada saya, Kak Reta. Terima kasih adik-adik, semoga bermanfaat dan untuk yang punya UKS dapat menerapkan PHBS ini di lingkungan sekolah. Dan juga untuk para ibu bapak guru, terima kasih untuk penyediaan alat dan sarana prasarananya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.